banyak gitu ya, lebih dari 24 lah gitu. Nah, makanya apa namanya, nanti jawaban paling simpel kayak apa, ini data ini semua dari produksi, Bulurah hanya menjalankan Allah. Terus hal yang sangat penting kan di sini, nanti di sini ada pendamping desa. Jadi kita punya proyeksi ke depan itu namanya mother care. Mother care itu ibaratnya ya seperti seorang ibu bagaimana merawat anak. Jadi pendamping desa ini kita harapkan tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya berhenti di sini. Nanti masih kita konsep program lanjutan tentang bagaimana mother care. Yang pasti salah satu tugas dari pendamping desa sebagai mother care adalah pertama mendampingi jenengan, memberi konsultasi penjenengan. Dan kalau bisa kemudian mengkonekkan dengan usaha jenengan. Semisal ada ibu-ibu yang bisa menjahit, nah terus kemudian pengen minta mesin jahit. Nah ini kalau bisa salah satu tugas pendamping desa. Ketika di sini ada penjahit yang kiriman ke Bali, gitu, ini bisa dihubungkan sehingga ibu-ibu itu juga ketika dibantu mesin jahit itu juga punya orderan, betul. Ibu-ibu percuma kalau dikasih mesin jahit, kemudian bingung, aku jahitnya kayak putih mas, misalnya pesan jahitnya, kan otomatis kan tidak akan apa ya, regulasi ekonominya tidak akan berputar, betul. Nah ini salah satu tugas mother care di situ. Nah ini kemudian kita konsep yang namanya di social entrepreneurship namanya. Artinya social entrepreneurship itu adalah membangun sebuah kewirausahaan berbasis masyarakat. Jadi kewirausahaan yang kita bangun ini kalau bisa ini bekerja sama dengan masyarakat. Salah satu tolak ukurnya itu adalah adanya peningkatan nilai ekonomi dari mitra atau rumah tangga yang kita ajak kerjasama. Semisal Mbak Nani ini, Mbak, coba Mbak. Nanti semisal punya usaha jamur, dia kemudian punya permintaannya cukup tinggi ke Bali, dan bulan ini tidak salah, atau bahkan saya izinkan ketika kemudian menyarankan ke jenengan, Bu, jangan usaha jamur mawon, mungkin kalau ajari kalau dari cara rambut, lah mungkin apa namanya hasilnya itu seperti dulu. Ini justru saya izinkan, karena saya mengharapkan bantuan ini tidak hanya sebatas berhenti ketika dikasih bantuan, tapi bagaimana kita memikirkan roda ekonomi bantuan ini tetap berkelanjutan, tetap berjalan. Betul. Saya dapatkan tadi banyak program-program yang lain dikasih bantuan mesin jahit, ya sudah. Tapi kalau kemudian semua dikasih mesin jahit, ya terus orderan jahitnya selalu mas. Dan ini saya yakin mesin jahit itu akan ngangkat, apa? Gak akan digunakan. Nah, kita coba mencari proposal. Baik di bidang peternakan, kita coba hari ini coba mengkonekkan dengan Dompet Du'afa. Salah satu apa namanya? Dompet Du'afa itu salah satu penyalur hewan kurban seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti kita bisa connect, kemudian ketika di sini tahun 2015 banyak yang minta ternak, 2000 kemudian 2016 ini juga ada yang minta ternak. Berarti di sini kan terdapat sentral ternak. Nah kalau terjadi sentral kemudian ternaknya tuh beranak pinak tidak bisa menjual, otomatis namanya terjadi overproduksi. Dan ketika terjadi overproduksi, seperti regane ternak itu lebih murah. Nah ini coba kita akan mengkonekkan dengan pasar. Monggo nanti mekanisme pengelolaannya itu akan kita bahas lebih lanjut. Tapi saya tidak janji, ini masih dalam proses untuk mengkoneksikan dengan jaringan-jaringan pemasaran di luar kabupaten atau di kabupaten lain. Gitu. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Masalah pencairan insya Allah kalau masuk ke rekening desa itu semua total, semua total. Kalau nanti mekanisme pencairan ini bisa 2 termin, 1 termin, itu kita pertimbangkan. Biasanya kalau 2 termin itu termin yang pertama itu adalah untuk kebutuhan sarana. Jadi semisal kalau ibunya itu ada yang minta usaha bakso, nah termin pertama itu untuk pengadaan pupuk, alat-alat.
baru kemudian yang kedua itu baru untuk modalnya. Modalnya. Mungkin gitu aja dari saya. Nanti lebih baik kita banyak diskusi, banyak tanya jawab. Kalau ada yang masih mengganjal, masih ada yang belum jelas, nanti saya persilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sambutan arahan dan sekaligus penjelasan dari Pak Nasrul selaku Koordinator Pendamping Kabupaten dalam program PRK 2015 di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Juga ingin kami tambahkan Ibu tadi disampaikan Pak Biono dan rezeki ini, karena satu Banyuwangi, satu kabupaten itu tidak semua desa dapat. Contoh di Puncak ini ada 10 desa yang dapat cuma 4 desa, Tembok Rejo, Blambangan, Kedung Rejo, sama Sumber Beras. Nah, sama ini bahwa ingin putih, lalu ingin makanya dunia pas di pasar bayi Mbak Suyati kan betul kalau mengisori regul. Pas sempat yang mau ringin putih, apa mau ngeduringin, Mbak saya kok apik, saya kok mau contoh saya cerita dulu ya. Contoh meromor Mbak Suyati mungkin karena ini bagus, ketika orang beli itu gak usah dibutuhkan kresek, kita mungkin membutuhkan apa? Ceklekan, mungkin tambah mahal sedikit karena itu biasanya berapa setengah, dan anak gaya ceklekan itu 3.000 lebih, jadi kan mungkin lebih baik gitu. Iya, kenapa program jaring makan? Berapa ramai? Lah, dan ini yang ini saya mungkin ini mesti komplain dengan ini Pak Kades itu, iya Pak, orang belum golek. Jadi saya sampaikan kembali, nak sing dikatur harus diterima, orang usah terus nih kemana-mana. Jadi yang penting untuk meningkatkan perekonomian panjenengan di selaku KRTP. KRTP itu kepala rumah tangga perempuan, baik yang memang KRTP asli maupun yang tidak asli, artinya ada sebenarnya kepala rumah tangga lagi karena sesuatu tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi kenapa saya sampaikan? Jadi kabupaten ini cuma 15 atau 19 nih, 19 desa yang mendapatkan alokasi kegiatan ini. Pada desa kabupaten jumlahnya 120 Songo, jadi nampung 10%. Jadi ya kita nikmati, kita syukuri. Kami yang ada di depan sekretariat, saya alhamdulillah dapat ini yang apa sih PPU juga untuk masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya mohon berhanda lakon dari Pak Anto, bega wis ketemu ya wis nyambung yang disampaikan Pak Biono diterima mawon tanpa ada komentar. Yang penting proses dijalani, dan insya Allah saya sampaikan pada panjenengan bahwa jenengan nanti mau dapat nanti insya Allah pencairan. Memang kemarin waktu kami pelatihan itu Agustus, mudah-mudahan ya segera realisasi Agustus. Jadi kenapa pemerintah memang menurunkan ini di bulan Agustus setelah Lebaran? Satu alasannya biar tidak disalahgunakan program ini. Memang tujuannya bukan bantuannya nyor duit kena mbok biaya boten. Jadi memang untuk mendongkrak ekonomi, status keadaan ekonomi panjenengan adalah nanti memang ditargetkan bulan Agustus selesai pelaksanaan realisasi, nanti bulan September Oktober laporan pertanggungjawaban. Nah, saya sampaikan juga ketika setelah laporan pertanggungjawaban pasti nanti dari tim provinsi ada survei kepada panjenengan. Kalau yang kemarin dari 145 diambil 10%, jadi ada 15 kakak yang mendapatkan bantuan yang disurvei oleh tim dari provinsi.